Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif seri kedua. Webinar ini merupakan serangkaian kegiatan dari komunitas belajar SMP Negeri 4 Kota Blitar. Puji syukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Orinda Wulansari sebagai moderator pada kegiatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini disambut oleh Ibu Kepala SMP Negeri 4 Kota Blitar, yang terhormat Ibu Dijah Rumanti, SSPD atau yang mewakili. Kemudian materi webinar diisi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Sylvia Fuadil Azizah, SPD, selaku CKP Angkatan 9 Kota Blitar bagi praktik baik mengenai budaya positif. Selanjutnya, agar acara ini diberikan kelancaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon Jadi oh, ini kopinya tak kopi? Ah, enggak neng. Enggak tak enggak neng ini. Ikan kan langsung gitu toh? hadirin silakan duduk. Bapak Ibu peserta webinar, mohon untuk menghidupkan kameranya nggih sebelum kita melanjutkan acara. Acara berikutnya adalah sambutan arahan sekaligus pembukaan yang diwakili oleh Ibu Wakapolres. Dengan hormat Ibu Yatmi Sri SPD, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Arin dan Bu Silvi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat siang dan terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar komunitas SMP Negeri 4 Blitar ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan apa-apa yang kita dapatkan dari webinar ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak didik kita nantinya. Dan ini saya mewakili Bu Diah Rumanti yang pada hari ini belum bisa mendampingi Bu Silvi untuk melaksanakan kegiatan webinar karena beliau hari ini masih dalam perjalanan untuk kegiatan workshop yang tidak bisa diwakilkan. Jadi permintaan maaf dari beliau belum bisa mendampingi Bu Silvi untuk hari ini. Dalam kegiatan webinar ini diharapkan tidak hanya teman-teman yang menjadi calon guru penggerak saja yang nantinya semuanya diharapkan bisa untuk membagikan budaya positif baik itu yang panjenengan laksanakan di kelas masing-masing maupun budaya positif yang ada di sekolah kita. Kegiatan ini sangat bermanfaat Bapak Ibu, semoga nantinya budaya-budaya positif ini benar-benar bisa kita laksanakan sehingga sekolah kita benar-benar menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak kita dan untuk Bapak Ibu guru juga akan merasa nyaman berada di sekolah. Tidak banyak yang saya sampaikan, harapannya ke depan ini juga salah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa dicontoh untuk Bapak Ibu guru yang lain. Untuk itu selanjutnya saya selaku Wakakurikulum mewakili Ibu Diah Rumanti menyatakan kegiatan ini dibuka. Terima kasih untuk waktunya. Monggo bisa dilanjutkan Bu Silvi, tetap semangat. Semoga kesuksesan akan panjenengan raih selanjutnya nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk Bu Yasri atas arahan dan motivasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Kota Blitar. Materi yang disampaikan adalah penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif dengan durasi waktu sekitar 45 menit. Bapak Ibu hadirin juga dapat mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab atau melalui kolom chat yang telah tersedia. Baik Bapak Ibu, kepada Ibu Sylvia Fuadil SPD kami silakan. Selamat siang Bu Sylvia. Baik, selamat siang Bu Arina. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan berpantun Bapak Ibu. Orang yang salah harus dihukum. Biar adil buat semua kaum.
Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum. Sambutlah hari dengan tersenyum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Orin dan Bu Yatni telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Blitar, yang mewakili Bu Yatni, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan webinar ini yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta tim, karena dengan dukungan beliaulah acara ini dapat berjalan di siang hari ini untuk 1 jam ke depannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua karena telah meluangkan waktunya dalam kegiatan webinar ini dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Ini tugas modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Sylvia Fuadil, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMPN 4 Kota Blitar, Bapak Ibu. Di sini tujuan mengadakan sosialisasi ini merupakan tugas dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Yang mana memang tugas kita di sini melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah masing-masing CGP. Kemudian saya ingin berbagi ilmu apa yang saya dapatkan dari melaksanakan pendidikan calon guru penggerak tersebut. Kemudian untuk melakukan kerjasama tentang budaya positif ini, karena ini semua kita lakukan di sekolah. Jadi kita perlu bersama-sama untuk berkolaborasi menciptakan budaya positif. Sebelum masuk pada budaya positif, saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Monggo Bu, saged dilanjut. Ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi peran kita sebelumnya ya. Jadi peran kita sebagai guru di sini adalah untuk menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Di sini Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu seperti lahan pertanian. Jadi lahan itu diibaratkan sebagai sekolah dan benih atau padi itu kita ibaratkan sebagai siswa didik, dan kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petaninya. Jadi apabila sudah ada
tanah yang bagus, tanah yang gembur itu untuk kita tanami benih yang bagus itu juga memerlukan perawatan dari seorang petani, yaitu memberikan pupuk dan segala macam seperti itu. Jadi tujuan pendidikan salah satunya itu berbudaya positif. Monggo Bu, next. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif ini, Bapak Ibu? Contohnya, budaya positif yang ada di sekolah itu seperti tiap pagi kita menyapa anak-anak didik kita di halaman depan dengan tujuan supaya anak-anak didik lebih bersemangat dalam melakukan kegiatannya dalam satu hari tersebut. Kemudian nilai-nilai yang mencerminkan itu yaitu kegiatan berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Kemudian memperingati hari-hari besar agama. Nah, itu merupakan nilai yang tercermin budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin masih banyak sekali contoh-contoh budaya positif yang ada yang sudah terlaksana di sekolah kita ini. Tujuannya itu membentuk karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Next. Nah, berikutnya adalah konsep inti budaya positif. Di sini ada banyak komponen dari budaya positif tersebut, Bapak Ibu. Kita selaku guru penggerak itu belajar semua ini kurang lebih selama 2 minggu. Jadi dari konsep inti budaya positif ini kita pelajari selama 2 minggu. Dan di sini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua selama 1 jam ke depan. Sehingga dari semua ini saya menyampaikan untuk poin-poinnya saja. Dan yang lain kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan. Mungkin seperti itu. Kemudian materi ini sangat bagus Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu juga menerapkan di sekolah khususnya. Kemudian dari untuk sekolah juga seperti itu. Next, Bu. Berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak Ibu guru apakah pernah mendengar istilah pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada murid, seperti itu? Nah, menurut Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran yang mana dari kedua pilihan tersebut? Jadi berpusat pada gurukah atau muridkah? Mungkin saya bisa mengetahui dari Bu. Siapa Bu? Aku panggil aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat tentang penggunaan pembelajaran yang manakah Bapak Ibu guru berpusat pada saat ini? Monggo silahkan Bu Eni.
Mohon maaf, Bu Nuni. Monggo Bu Nuni silahkan berpendapat tentang pembelajaran yang berpusat pada guru atau pada muridkah pada saat ini panjenengan? Oke, selanjutnya dari survei yang sudah saya lakukan pada kemarin itu Bapak Ibu guru di SMP 4 itu sudah banyak yang menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, itu sudah tepat sekali. Kemudian kita sebagai guru itu harus mengetahui kebutuhan peserta didik, yaitu ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila ini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini kita berharap murid memiliki keimanan dan ketakwaan. Berikutnya adalah berkebinekaan global. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan. Karena di Indonesia ini juga sangat beragam sekali kebudayaannya. Berikutnya adalah bergotong royong. Harapannya bisa bekerja sama, berkolaborasi. Kreatif, berharap anak didik memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Dari keenam dimensi ini diharapkan dapat terbentuk di setiap sekolah-sekolah untuk peserta didik dimanapun berada. Next, Bu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru dianggap bisa mengontrol murid. Jadi ini hanyalah ilusi saja, nggih, Bapak Ibu guru. Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol siapapun. Misalnya guru mengontrol murid, misalnya siswa berbuat buruk dan kita sebagai guru meminta siswa untuk berbuat baik, itu tidak bisa seperti itu. Jadi murid itu bisa berubah dari dirinya sendiri atau adanya motivasi intrinsik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini belum benar-benar berubah atau masih ada rasa takut untuk dihukum. Jadi anak itu lebih takut untuk akan hukuman. Jadi belum berubah secara tulus dari dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebenarnya tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, ya, Pak Ibu. Contohnya
yang bisa mengubah kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau sudah ada motivasi dari diri yang kuat, dari siswa itu mempunyai motivasi yang kuat, maka tanpa ada yang memantau atau memerintah pun itu akan dilakukan dengan senang hati. Next, please. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol yang berdasarkan stimulus respon menurut teorinya itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kemudian menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang atau setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Berikutnya, teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini yang dimaksud gambaran itu adalah harapan ke depan, itu berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, perilaku buruk ini sudah dicap sebagai kesalahan biasanya. Tapi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini contohnya biasanya pada saat kita menyuruh anak, kemudian siswa itu tidak mau. Nah, yang terjadi adalah kita harus memaksa untuk anak itu mau melakukan. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, teori stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau berpikir seperti ini, anak bisa mencap dirinya sebagai anak yang gagal atau dia akan ingat terus dan mempengaruhi karakter dirinya sendiri. Jadi kurang baik. Kemudian untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang atau pernah dengar istilah win-win solution. Nah, itu lebih bagus. Monggo next. Disiplin positif. Dengar kata disiplin, apa yang tergambar di pemikiran Bapak Ibu? Tentunya peraturan, tegas, dan tertib. Next. Nah, di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilihat, yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin di sini dikaitkan dengan hukuman. Nah, suatu misal
Terkadang orang tua itu paling senang memasukkan anak-anaknya di sekolah yang penuh dengan disiplin atau disiplin tinggi. Nah, orang tua tersebut itu berharap anak-anaknya akan patuh. Namun belum tentu kan siswa tersebut itu akan seperti itu, seperti harapan orang tua kan belum tentu. Jadi itu salah satu contohnya dan masih banyak contoh lain. Monggo next. Berikutnya, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya di sini pada saat kita menggunakan masker, menggunakan helm pada saat berkendara, kemudian kita pada saat cuci tangan. Nah, itu merupakan contoh. Jadi pada saat kita memakai masker itu sebenarnya kan untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah penularan barangkali seperti itu. Pada saat corona kemarin kan waktu kita berkunjung di bank atau di rumah sakit itu diwajibkan untuk kita selalu menggunakan masker. Nah, pada saat sekarang ini yang sudah mulai agak longgar coronanya, nah itu kita menjadi terbiasa dengan menggunakan masker. Tanpa kita sadari sudah bukan paksaan lagi. Nah, nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan pada peserta didik. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sangat penting sekali untuk diketahui. Contohnya, kebutuhan itu apa? Apakah ada kebutuhan yang kurang dalam diri siswa sehingga siswa berperilaku menyimpang seperti itu. Jadi perlu adanya kerjasama dengan guru BK pada hal ini untuk siswa. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan manusia, di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Next, Bu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini kebutuhan yang berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Orang dapat memenuhinya dengan makan, tidur, hingga berolahraga. Contohnya, pada saat kita mengajar di kelas, Bapak Ibu, ada anak yang tidur atau barangkali ada anak yang makan di kelas, itu sebaiknya jangan langsung dihukum.
Itu karena kebutuhan dasarnya itu kurang terpenuhi seperti itu. Jadi kita perlu menggali dulu, bertanya pada siswa tersebut, kamu kok tidur kenapa? Kok tadi malam kamu begadang apa atau mengerjakan apa? Jadi kita perlu mengetahuinya terlebih dahulu, tidak langsung menghukum. Next. Berikutnya yang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Ini memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Ketulusan maksudnya di sini. Next. Berikutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat. Kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat. Komponen berprestasi memimpin. Ini terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya, meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Ini berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia untuk mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur, dan otonom. Orang dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan waktu senggang, liburan, dan memberikan ruang untuk merdeka. Jadi, kita juga memerlukan akan adanya kebebasan, Bapak Ibu. Jadi, perlu waktu untuk senggang, liburan. Seperti itu. Berikutnya, Bu. Kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga dia berupaya untuk mencari kesenangan. Jadi perasaan senang ini ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi kita perlu adanya perasaan-perasaan ini ya Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, masih dengan motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman pada siswa. Ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Kemudian yang timbul dari dirinya sendiri itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Di siswa itu berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
mereka punya kesadaran diri. Jadi ketika tidak diawasi itu mereka sudah melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Jadi tujuan budaya positif menciptakan motivasi intrinsik. Monggo Bu, lanjut. Motivasi perilaku manusia ada 3 istilah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini contohnya misalkan ada anak yang terlambat datang sekolah, kemudian disuruh lari barangkali atau push up. Nah, ini merupakan hukuman karena tidak terencana. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Berikutnya konsekuensi, yaitu sifatnya terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya seperti tata tertib sekolah. Berikutnya restitusi. Nah, ini di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next, Bu. Lima posisi kontrol guru. Nah, ada 5, yaitu penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, sebagai teman, dan kontrol guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Next, Bu. Guru sebagai penghukum. Di sini menggunakan hukuman fisik atau verbal seperti itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya. Nah, itu adalah contoh kalimat dari penghukum. Next, Bu. Berikutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimat yang digunakan, ibu sangat kecewa dengan kamu, nak. Biasanya seperti itu. Untuk monggo next. Selanjutnya, guru sebagai teman. Pada posisi ini, biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid dengan pendekatan persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya contoh kalimat yang digunakan itu adalah, ayo bantulah demi ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Berikutnya, guru sebagai pemantau. Seorang guru pada posisi pemantau ini bertugas mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, serta berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh penggunaan kalimat yang biasa dipakai untuk guru sebagai pemantau ini adalah peraturannya apa? Seperti itu. Ada lagi, apa yang telah kamu lakukan?
Gimana kita kok Dan tidak sanksi bertemu? atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Next. Posisi guru sebagai manajer. Seorang guru dengan posisi manajer akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimat yang biasa digunakan untuk guru sebagai manajer ini adalah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, biasanya kalimat-kalimat seperti itu yang menunjukkan posisi guru sebagai manajer. Next, Bu. Langsung kasus. Contoh kasus. Keyakinan kelas, Bu. Nah, ini masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang ada. Gitu. Next. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini saya menyampaikan kepada siswa kelas, saya mengambil contoh di sini siswa kelas 8C. Saya menyampaikan tentang poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, berupa pertanyaan yang universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua anggota kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi proses pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 8C. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa-siswi, kemudian saya membagikan selembar kertas atau post-it yang berwarna-warni sehingga menarik. Kemudian mereka saya suruh menuliskan apa saja keyakinan yang mereka inginkan untuk disepakati. Kemudian kalau sudah, ini ditempel pada kertas yang sudah saya sediakan. Kemudian untuk hasil akhirnya, saya akan mengelompokkan mana saja yang merupakan keyakinan yang sama. Jadi kadang ada beberapa yang pernyataannya itu sama atau kalimatnya itu sama. Jadi saya mengelompokkan jenis-jenis itu. Monggo, Bu, next. Kesimpulan keyakinan dari kelas 8C, yaitu mereka bersedia untuk bersikap disiplin. Yang pertama, kemudian jujur, dimengerti, mereka sangat berharap untuk dimengerti Bapak Ibu. Kemudian harus izin, sopan santun, kemudian tanggung jawab. Next. Komponen berikutnya dari budaya positif yaitu segitiga restitusi. Ini yang terakhir, segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat
membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Next, tahap segitiga restitusi. Di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Sedikit saja saya sampaikan, yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Next. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Jadi, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimat yang sering digunakan pada validasi ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang sering digunakan pada tahapan ini adalah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti itu. Next, Bu. Tahapan berikutnya menstabilkan identitas. Kalimat yang sering digunakan pada tahapan ini adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Next, Bu. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada siswa yang sedang bermasalah di kelas. Kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Aku habisnya kesel sih. Kenapa kesel? Kan harus mengerjakan pekerjaan saya banyak Kecil ya. sendiri. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah dan tanpa sadar saya mengingatkan saya, Bu. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakannya sendiri. Tapi Jadi di sini saya mengutarakan pertanyaan yang menunjukkan validasi tindakan yang salah. Tahap-tahapannya itu mulai dari yang awal tadi, Bapak Ibu. Misalnya memukul. iya, Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai mendobrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Kemudian ini menanyakan keyakinan, Jika menurut kamu penting harus bersabar dan menyampaikan. yaitu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal. Saya akan melaporkan ke guru pengajar atau wali kelas. Iya. Dan yang terakhir itu menstabilkan identitas. Nah, tetap semangat ya. Sekarang Next, Bu. Berikutnya adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih. Berikut itu tadi adalah pemaparan dari saya mengenai budaya positif, Bapak Ibu.
Terima kasih Ibu Silvi, luar biasa sekali. Terima kasih karena telah berbagi ilmu hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Kami silakan Bapak Ibu. Mungkin saya Bu, dengar nggih? Iya. Monggo Pak Dwi. Ada hal yang menarik untuk yang disampaikan oleh Bu Silvi. Yang pertama ini Bu, kami baru tahu ternyata ada beberapa miskonsepsi yang disampaikan oleh Bu Silvi tadi. Semoga setelah ini kita mengkaji. Mohon maaf Pak Dwi, suaranya sangat kecil sekali. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Sampun kedengaran? Oke. Ya. Sampun Pak. Ada dua hal ya, kayaknya saya masih perlu belajar ulang ini tentang miskonsepsi antara teori kontrol, diantaranya guru sebagai pengontrol murid, terus semua penguat positif efektif dan bermanfaat itu sebagai ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa bermasalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ini kelihatannya suatu hal yang baru, bisa Bu Silvi nanti mungkin di seri yang ketiga ya, bukannya usulan mawon Bu. Seri yang ketiga kita akan membahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, hal baru lagi yaitu tentang segitiga restitusi. Itu juga untuk melaksanakan itu kita perlu kaji pengetahuan yang mendalam, mungkin seri 3. Muka-muka ada seri 3 nanti ya Bu ya. Untuk bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di siswa secara bersama-sama. Mungkin itu refleksi saya. Jadi saya tertarik sekali dengan materinya Bu Silvi sama yang seri 1 kemarin. Semoga nanti ada seri 3 tentang bagaimana kita melakukan. Tadi sudah ada contoh prakteknya, cuman agak-agak siang ini wis rada meliut kabeh. Mungkin lebih dipertajam lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas refleksinya yang diberikan. Mudah-mudahan nanti di seri 3 bersama panjenengan Pak Dwi dan Bu Yun selaku PP nggih. Ayo, malah ngono. Terima kasih Pak Dwi atas Untuk saran. penguatan. Nanti webinar berikutnya kita dapat membahas lebih lanjut tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kesimpulan yang dapat kita rangkum adalah untuk membangun budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara webinar kali ini. Terima kasih kepada komunitas belajar SMP Negeri 4 Kota Blitar sebagai penyelenggara kegiatan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata selama proses kegiatan berlangsung. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan room, monggo kita bersama-sama bisa foto nggih. Saya hitung 1, 2. Slide selanjutnya. 1, 2. Sampun. Terima kasih Bapak.
Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.